Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa sebentar lagi kita memasuki awal tahun baru Masehi. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan untuk saudaraku yang saat ini sedang mengalami ujian sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan agar bisa bertemu lagi di sini. Sahabatku semua, setiap kali malam tahun baru tiba, jutaan manusia di penjuru dunia rumpah ruah turun merayakan datangnya malam pergantian tahun ini. Sebagai umat Islam, tentunya kita sudah mengetahui bahwa penanggalan tahun Hijriah dan Masehi itu berbeda. Tahun Hijriah diawali pada tanggal 1 Muharram dan diakhiri pada tanggal 29 atau 30 Zulhijjah. Sementara itu, tahun Masehi diawali pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Kalender Hijriah juga digunakan oleh negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim seperti di Indonesia. Perhitungan kalender Hijriah dan Masehi mempunyai sistem yang berbeda. Kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan Komariah sebagai acuannya, sedangkan kalender Masehi menggunakan peredaran matahari. Nah, penetapan sebuah hari pada kalender Hijriah dimulai saat terbenamnya matahari, sedangkan pada kalender Masehi diawali pada pertengahan malam hari, yaitu pukul 00.00. Penetapan kalender Hijriah pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam musyawarah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat, muncul beberapa usulan mengenai patokan awal tahun. Ada yang mengusulkan penanggalan dimulai dari tahun diutusnya Nabi Muhammad. Hanya saja, sebagian lagi mengusulkan supaya penanggalan dibuat sesuai dengan kalender Romawi, yang awal hitungan penanggalan dimulai dari masa Raja Iskandar Alexander. Tak hanya itu, yang lain mengusulkan dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Usulan ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata condong kepada usulan kedua ini. Pada pergantian tahun Hijriah, umat Islam mengisi pergantian tahun dengan memanjatkan doa, baik pada akhir tahun maupun pada awal tahun Hijriah. Hal ini dikarenakan akhir tahun merupakan momentum untuk introspeksi diri mengenai hal yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan pada diri kita yang tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, alangkah baiknya menutup tahun diisi dengan doa sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah. Begitu juga awal tahun yang merupakan harapan baru. Disinilah doa berperan penting dalam mengarahkan harapan kita kepada Allah. Ada baiknya kita mengajukan permohonan kepadanya. Sekaitan pergantian tahun Masehi, ternyata ada sejumlah amalan berpahala besar bagi umat Islam. Oleh karenanya berkaitan dengan hal ini, kami ingin berbagi beberapa amalan-amalan yang seyogyanya dilakukan oleh setiap muslim dalam menyambut datangnya malam tahun baru ini. Setidaknya ada 4 amalan yang bisa dilakukan seperti yang diuraikan Ustadz Muhammad Harsyah Bahtiar yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah. Apa saja amalan tersebut? Sebelum kita lebih jauh dalam pembahasan kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Mari berikan dukungan kepada channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan juga menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Nah sahabatku, berikut di antara amalannya. Yang pertama, tidak ikut merayakannya. Hal ini karena merayakan tahun baru merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh kaum kafir. Bahkan diyakini bahwa kaum paganis penyembah berhala Romawi lah yang paling pertama mencetuskan tradisi merayakan tahun baru ini sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap dewa Janus. Lalu, bila begitu adanya, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk ikut-ikutan dalam merayakan hari yang dimana diagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ikut merayakan tahun baru ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk menyerupai kaum kufar. Padahal, Nabi SAW bersabda, barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka ia masuk ke dalam golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, menyegerakan tidur lebih awal. Malam tahun baru dalam pandangan Islam sama saja dengan amalan-amalan lainnya.
tidak ada keistimewaan khusus di dalamnya. Oleh karenanya, sebagaimana malam-malam lainnya, dianjurkan pada malam tahun baru untuk segera tidur bila tidak ada hajat atau urusan yang mendesak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barzah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan tidak menyukai berbicara setelahnya. Hal ini karena begadang dapat membuat seorang muslim sulit untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat malam. Bahkan seringkali menyebabkan keterlambatan bangun pada pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh. Yang ketiga, tidak membuat acara-acara keagamaan tertentu pada malam tersebut. Di antara yang banyak terjadi di sebagian kaum muslimin ketika malam tahun baru tiba adalah membuat acara-acara ibadah tertentu dengan argumen sebagai bentuk tandingan dari acara-acara kaum kufar. Kita dikatakan bahwa hal ini kurang tepat. Hal ini karena meskipun acara-acara ini pada dasarnya mungkin adalah sebuah ibadah, namun ketika mengkhususkan pada waktu tersebut, maka ini dapat menjadi sebuah bid'ah yang diharamkan. Nabi SAW hidup di kota Madinah yang majmuk agama penduduknya, dan tatkala hari raya mereka datang seperti hari raya Nairus dan hari raya Mihrajan, Nabi SAW tidak berinisiatif untuk membuat ritual-ritual tandingan terhadap hari raya mereka. Bila mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi SAW, padahal beliau adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan, maka seyogyanya kita juga tidak melakukannya. Yang keempat, menjauhi tempat-tempat maksiat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di malam-malam tahun baru banyak tempat-tempat yang menawarkan acara-acara yang berbau kemaksiatan di dalamnya. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman tidak tergoda dengan acara-acara tersebut dan juga sudah sepatutnya agar kita menjauhinya. Hal ini karena menjauhi acara yang dimaksiati Allah di dalamnya adalah sebuah ibadah dan juga merupakan perintah Allah. Allah berfirman, "Apabila engkau melihat orang-orang memperolokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain." Quran Surat Al-An'am ayat 68. Selain dari amalan di atas, tidak ditemukan doa khusus untuk pergantian tahun Masehi, karena sebagai umat Islam, tahun baru Masehi hanyalah seperti hari-hari biasa dan bukan merupakan sebuah hari spesial. Untuk itulah, diharapkan untuk umat Islam tetap melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasa dan lebih baik menjauhi tempat-tempat yang menjerumuskan kita ke neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah amalan yang bisa kita lakukan di pergantian tahun baru Masehi ini. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.